Kalian tahu gak, ada riset dari Amerika Serikat yang menyatakan dari 61 negara, tingkat literasi masyarakat Indonesia ke 60. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu, nama gue Agusteo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video YouTube yang berhubungan dengan industri kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So, buat kalian yang berkenan, monggo di like, komen, dan subscribe. Sebelum gue mulai topik hari ini, buat kalian yang gak tahu, seminggu lalu gue tembus 10.000 subscriber, dan gue pengen merayakan sama-sama dengan kalian juga. Dan cara gue merayakannya adalah dengan gue bikin Q&A time bersama kalian. Dan formatnya adalah bisa memberikan gue pertanyaan dengan format video, lalu kalian submit via IG-nya gue. Kalian DM aja ke IG-nya gue. Dan gue juga ada special price buat gue punya LUTs dan presets. Kalau kalian nggak tahu, LUTs itu adalah yang membuat video kalian dari ini menjadi seperti ini. Dan presets adalah membuat foto kalian dari ini menjadi seperti ini. Dan itu semua lagi diskon 70%. So, buat kalian tertarik, bisa choose aja ke link di deskripsi gue atau ke lynk.id/agusleo. So, topik hari ini adalah gimana caranya kalian bisa membaca dengan cepat. Gue akan mulai video ini dengan quote dari Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat ke-33. Not all readers are leaders, but all leaders read. Nggak semua pembaca itu jadi pemimpin, tapi semua pemimpin itu suka baca. Karena gue tahu pasti kalian skeptis kan, kayak emang fungsinya baca buku apa bro? Kalau ngebaca mah gue demennya mah baca komen. Menurut gue memang namanya membaca buku itu sesuatu yang sangat subjektif benefitnya. Gue pribadi, gue berasa dengan membaca buku bisa memberikan gue benefit-benefit ini. Menambah pengetahuan, bikin kita lebih empathetic, bikin gue lebih jadi self-aware, dan ada beberapa buku yang entertaining. At the very macro level, serunya baca buku adalah dengan kalian makin banyak membaca buku, kalian makin berasa kalian itu sangat bego karena kalian nggak tahu apa-apa. That's the paradox of reading. Gue juga nggak pengen kalian punya masa lalu memengaruhi diri kalian ini sekarang, jadi ngapain membaca buku buat mengingatkan kalian. Gue pas kuliah aja dibilang one of the laziest student. Thanks smart. Dan gue ngeklaim diri gue itu lebih action based learner. Kalau misalkan mau belajar sesuatu ya berdasarkan aksi. Tapi akhirnya bikin gue membaca buku adalah Tim Ferriss. Karena gue demen sama podcastnya dia dan gue notice semua orang hebat yang diinterview sama dia suka ngebaca buku. Jadi gue pikir, kayak gue juga butuh ngebaca buku nih untuk memperbesar kemungkinan gue menjadi sukses. So, kalian tuh harus cari dulu motif kalian apa untuk membaca buku. Boleh untuk entertainment, mencari ide-ide baru, mencari konsep baru, mencari teknik baru. Apapun itu, kalau coba kalian cari sendiri secara subjektif, apa sih yang bikin kalian itu tergerak untuk membaca buku. So, hari ini gue akan bahas gimana caranya kalian bisa membaca buku lebih cepat. Pertama, yang paling simple. Cari buku yang kalian beneran suka. Contoh, kalau misalnya kalian nggak suka self-improvement, jangan biarkan sosial media mempengaruhi kalian bahwa kalian harus baca self-improvement. Cari buku-buku yang materinya emang kalian berasa kalian punya rasa keinginan tahuan untuk membaca buku tersebut. Lalu nggak usah mikir jauh-jauh untuk selesaiin bukunya. Mulai dari satu aja, satu page, satu halaman aja. Menurut gue yang bikin orang takut membaca buku adalah dia ngeliat tebel bukunya. Kayaknya, wah gue udah kayak sekolah lagi nih bro. Yes, kalau kalian lihat seperti itu iya, tapi kalau kalian cek ke table of contentnya dulu, coba baca dulu aja table of contentnya. Kira-kira ada gak yang menarik? Jangan pakai suara dalamnya kalian, cut your inner monologue. Kalau baca buku kan kadang-kadang suka ngomong di dalam otak kita sendiri kan. Nah, kalau misalnya kita ngomong di otak kita sendiri sambil baca, itu kan kita harus sinkronisasi kan pembicaraan di dalam otak kita dengan kita punya mata. Nah, itu akhirnya bikin harus sinkron, itu akhirnya bikin kalian baca jadi lebih lama. Karena kalau nggak sinkron, kalian berasa, tadi apa ya? Jadi, nggak usah pikirin lagi gitu. Kalau misalkan kalian baca sesuatu, ya nggak usah mikirin kayak, kayak langsung aja baca aja kayak biasa. Dan buat kalian yang belum pernah nonton video gue yang ini, gue ada tips adalah read with your finger. Kalau misalkan kalian pengen fokus untuk membaca lebih cepat, kalian butuh pakai jarinya kalian, jari telunjuk kalian, untuk bener-bener mata kalian bisa ngikutin. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai fingernya kalian, contoh kalau misalnya gue disuruh lihat kiri ke kanan tanpa gue punya telunjuk. Sekarang gue pakai telunjuk gue. Lebih terstruktur kan? Stop baca yang kalian emang nggak suka. Gue tahu kalian udah keburu beli dan kalian berasa kalian harus habisin. Tapi menurut gue itu udah hal yang bodoh untuk kalian lakuin. Jangan sampai kalau orang sekeliling kalian ngomongin buku ini dan kalian berasa, wah gue juga harus beresin buku ini nih. Nggak harus, kalau misalnya kalian nggak suka ya move on aja. Dan gue pribadi, gue
coba ngeliat kayak kurang lebih 10-20%. Contoh di buku ada 200 halaman, mungkin 20 halaman, 40 halaman gue masih berasa, kok nggak seru ya? Gue langsung lihat table of content-nya, apalagi yang gue mau baca, abis itu gue pick aja table of content-nya, abis itu gue langsung lari nih ke paragraf terakhir terhadap chapter tersebut yang gue suka. Kenapa ke paragraf terakhir? Karena biasanya di paragraf terakhir tersebut, si penulis ya punya punchline, dia pengen tutup chapter tersebut dengan rekapan satu kalimat. Nah, kalau misalkan itu ternyata bikin gue tertarik lagi, ya gue baru mundur lagi. Jadi, it's okay kalau misalkan kalian itu nggak mulai dari depan ke belakang. Dari tengah-tengah pun juga nggak apa-apa, guys. Dan kalau kalian semakin banyak baca buku pun, kalian berasa makin banyak core message yang sama. Contoh How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, mirip sama Influence Robert Cialdini. Gue pertama kali baca buku ini, pas gue baca buku ini ya menurut gue biasa banget gitu ini buku. Dan gue gak apa-apa, gue berasa oke, gue ngerti, ya gue skim doang and gue move on. It's okay guys. Kalian gak harus baca buku sesuai dengan yang teman kalian baca. Yang penting core message-nya. Ini bukan popularity contest. Bro, tapi susah kan gimana caranya kita bisa tahu kita sortir buku yang kita suka sama yang gak suka. Gue pribadi sendiri menggunakan podcast dulu. Contoh podcastnya Tim Ferriss. Jadi Tim Ferriss itu suka interview orang-orang yang mau launching bukunya mereka. Contoh Greg McKeown kemarin datang ke podcastnya Tim Ferriss untuk ngomongin bukunya Effortless. Dari Greg McKeown ngobrol sama Tim Ferriss, gue coba dulu mikir apa sih yang si Greg McKeown pengen ngomong dari buku barunya dia. Dan kalau menurut gue menarik, ya gue beli bukunya. Schedule your reading time. Gue berasa BS kalau misalnya kalian berasa orang-orang bilang gue gak ada waktu untuk baca. Gue pribadi ngelakuinnya adalah dengan bunching. Kalian coba mixing, kalian punya waktu baca dengan kegiatan yang kalian emang lakukan. Contoh paling gampang adalah BAB. Pas BAB kan kalian dibanding scroll handphone, mendingan kalian baca buku. Tapi ini contoh ekstrimnya, tapi banyak contoh-contoh lain. Contoh kalau misalnya kalian bangun pagi, kalian taruh buku yang kalian pengen baca di sebelah mesin kopi, dan itu pun juga kalian bisa baca kan. Jadi buat kalian yang kesulitan untuk cari waktu untuk membaca buku, nggak usah bener-bener separate time untuk membaca buku, tapi kalian mixing, kalian hybridin, kalian bunch reading time kalian dengan kegiatan yang kalian bisa multitasking. Bisa nge-gym, bisa commute kerjaan, dan lain-lain. Lu boleh baca lebih dari satu buku di waktu yang bersamaan. Yes, gue tahu ini agak kontroversial, tapi menurut gue itu buat gue sangat manjur. Kenapa? Karena kalau misalnya gue lagi baca buku Nassim Nicholas Taleb punya Anti-Fragile, banyak banget evidence secara matematikanya yang kadang-kadang bikin otak gue panas. Tapi gue tahu banget gue pengen coba mempelajari. Nah, untuk gue nggak lose interest terhadap buku tersebut, gue coba dampingin dengan buku lainnya juga. Jadi buat gue semangat membacanya masih ada. Kenapa gue ngelakuin ini? Membuat kebiasaan gue untuk membaca tetap ada. Karena kalau gue tetap paksa gue harus selesaiin si Nassim Nicholas Taleb punya Anti-Fragile, ya gue baca buku bakal dikit. Dan seperti kalian tahu, ada 130 juta lebih buku di dunia ini. Bro, gimana cara nginget semuanya, bro? Ini kebanyakan buat gue. Jadi di video sebelumnya gue kan udah kasih tahu kalian melakukan pengulangan secara verbal atau tertulis. Yang ngomongin tertulis, gue pengen lebih detail lagi. Kalian nggak usah note taking. Ngomong simpelnya, kalian mind mapping aja. Contoh kalian taruh Effortless-nya Greg McKeown. Nah, apa aja nih core message yang kalian bisa dapat dari buku tersebut? Lalu dipraktekkan, praktisi. Jangan cuma tahu doang, tapi kalian untuk mengerti, kalian harus bisa praktekkan sendiri. Lalu coba ngomongin konsep ini ke orang lain. Bro, temen gue gak ada yang suka baca buku, bro. Mana mau diajak ngobrol ginian. Gak harus beneran kayak gitu juga. Jadi kalian coba dengerin dulu lawan bicaranya kalian. Terus kalian coba kontekskan problemnya dia atau topiknya dia dengan buku yang kalian barusan baca. Dan jangan terlalu hard on yourself. Gak usah terlalu keras ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian nggak ingat semua terhadap buku yang kalian udah baca, itu juga nggak apa-apa kok. Yang penting tuh core ideas-nya. Karena kalau kalian notice, makin banyak kalian baca buku, gue yakin kalian juga notice bahwa buku kok sebenarnya tuh kalau bener dibugilin, ditelanjangin, tuh sebenarnya cuma ada satu core ideas doang. Semuanya itu sebenarnya supporting argumen untuk menuju core ideas tersebut. Yang penting tuh adalah core ideas-nya. And disclaimer dikit, walaupun gue suka ngomongin buku-buku kalian, gue highly recommend kalian juga tetap membaca ya guys. Gue sangat percaya banget namanya membaca dan menulis. Buat kalian nggak tahu juga, di Amazon, Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, beliau bikin suatu peraturan di mana kalau mulai meeting harus bikin memo dulu. Contoh kalau misalnya gue mau inisiasi meetingnya, nah gue harus bikin memonya dulu gitu loh. Nah itu kan maksa orang apa yang ada di pikiran dia dan dia coba tuliskan. Gap antara kita punya otak dan kita punya tulisan, nah itu yang susah gitu loh.
Dan makanya gue rekomendasiin buat kalian pengulangan secara tertulis. Buat kalian beneran ngerti. Ya karena orang terkaya aja memakai cara seperti itu untuk membuat meetingnya lebih efektif. Dengan menulis memo tersebut, kita kan jadi dipaksa mikir bahwa apa sih yang kita mau ngomongin? Make sense gak sih? Sesing gak sih? Gua harap video ini bisa membantu kalian untuk membaca lebih cepat, tapi sekali lagi bukan untuk kalian terlihat pintar ke sekelilingnya kalian, tapi untuk cari core ideas-nya buat kalian punya kepentingan pribadi, self-improvement-nya kalian. Buat kalian yang udah pernah coba menerapkan apa yang gue juga terapkan, bisa komentar di bawah. Bahkan mungkin kalau kalian yang punya tips lain dari yang barusan gue sebutkan juga bisa bantu komen di bawah. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif!